Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya was syuhada'i was sholihin wa ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila qadatin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i wa ila qadatin jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit refresh pada bagian terakhir pengajian yang lalu, karena pengajian pada hari ini masih ada kaitannya dengan pembahasan atau paragraf terakhir yang dibaca pengajian yang lalu. Saya akan refresh agak sedikit cepat saja. Hukiya annal hajjaja utiya ilaihi biqaumin minal khawarij wa kana fihim sadiqun lahu fa amara biqatlihim illa dhalika sadiq fa innahu afa anhu wa atlaqahu wa wasalahu faraja'a ar-rajul ila Qatari bin al-Fuja'ah wa kana min ashabihi faqala lahu ud ila qitalil hajjaj adu wallah aduwin lillah faqala hayhata qalla yadan mutliquha wa istaraqa raqbatan mu'tiquha. Nah, dalam paragraf ini dijelaskan bahwa Hajjaj itu didatangi kaum Khawarij. Kita tahu kaum Khawarij adalah kaum yang dalam memahami teks keagamaan mereka literalis, harfiah. Yang kedua ekstrim, mereka takfiri, mengkafirkan seluruh umat Islam di luar golongannya. Dan yang ketiga, mereka menghalalkan darah kaum muslimin di luar golongannya. Nah, kaum Khawarij itu datang ke Hajjaj yang tujuannya adalah mau memerangi Hajjaj. Ya, Hajjaj bersama rakyat yang dipimpinnya. Lalu kemudian Hajjaj memerintahkan pasukannya untuk menghadapi kaum Khawarij gitu. Dan ternyata di Khawarij itu ada sahabat-sahabat dekatnya Hajjaj. Dan ternyata kemudian Khawarij, khususnya sahabat dekatnya Hajjaj, lalu kemudian mampu ditaklukkan, tapi kaum Khawarij itu tidak dibunuh oleh
pasukan Hajjaj malah dilepaskan gitu. Dilepaskan lalu tidak diperbudak, ya dilepaskan begitu saja. Nah setelah itu ini kan tandanya bahwa Hajjaj sudah menanam kebaikan kepada sahabatnya yang masuk golongan Khawarij itu. Tidak membunuhnya, tidak memperbudaknya, tidak melukainya, bahkan dibebaskan, suruh pergi ke kampung halamannya gitu. Nah lalu setelah sampai ke kampung halamannya, bertemu dengan salah satu dedengkot Khawarij ekstrim namanya Qatori bin Al-Fuja'ah. Lalu Qatori Al-Fuja'ah itu menganjurkan agar kaum Khawarij ya itu kembali lagi untuk memerangi Hajjaj. Lalu mereka tidak mau memerangi Hajjaj karena Hajjaj sudah baik kepada mereka, membebaskan mereka dan tidak memperbudak gitu. Kalau dulu itu kan kalau peperangan itu yang kalah itu biasanya menjadi tawanan, menjadi budak, lalu dirampas hartanya, seperti itu. Tapi Hajjaj tidak melakukan itu. Hajjaj melepaskan mereka, membebaskan, sehingga mereka tidak mau kembali lagi untuk memerangi Hajjaj karena Hajjaj sudah berbuat baik kepada mereka gitu. Lalu kemudian wa ansha'a. Nah ini hari ini kita lanjutkan wa ansha'a, dan rojul itu mendendangkan syair yaqulu, berkata rojul itu maksudnya seorang laki-laki yang diperintahkan oleh Qatori bin Al-Fuja'ah untuk kembali lagi untuk memerangi Hajjaj, dan seorang rojul, seorang laki-laki itu menolaknya, tidak mau memerangi kembali Hajjaj. Apa yang dikatakan dalam syairnya ini? A'a qatilul hajjaja an sultanihi biyadin tuqirru bi annaha maulatuhu. A'a qatilun, apakah aku memerangi al-hajjaja terhadap Hajjaj, an sultanihi dari kesultanannya Hajjaj atau dari kekuasaannya Hajjaj, biyadin dengan tangan, ya kan? Tuqirru yang mengikrarkan atau yang mengakui yad ini, bi annaha dengan gambaran bahwa sesungguhnya yad atau tangan ini maulatuhu adalah yang dimerdekakan Al-Hajjaj gitu. Artinya dalam syair yang pertama ini, bagaimana mungkin saya memerangi Hajjaj gitu. Bagaimana mungkin saya memerangi negara yang dipimpin oleh Hajjaj gitu. Sedangkan tangan ini gitu, telah dimerdekakan oleh Hajjaj. Tangan ini dilepaskan belenggu oleh Hajjaj gitu. Bagaimana mungkin katanya gitu. Ini, nah sesungguhnya aku, ya, idzan ketika uqatilul Hajjaj itu li'akhuddanaati itu menjadi seorang sahabat yang rendah gitu, yang tidak bermoral gitu.
Walladzi, dan seseorang syahidtu, yang aku bersaksi, bi akbahi fi'lihi, dengan lebih buruk-buruknya perbuatannya ikhwan. Adaratuhu adalah apa? Mengkhianati, mencidrai al-ikhwah, mencidrainya al-ikhwah. Artinya ketika saya memerangi Hajjaj, katanya, maka saya ini termasuk teman atau sahabat yang paling rendah budinya, gitu. Jadi Hajjaj sudah berbuat baik, melepaskan belenggu, membebaskan, tidak membunuhnya. Nah, kalau aku memerangi Hajjaj, berarti saya, katanya, aku termasuk al-ikhwah ad-dana'a, teman atau sahabat yang rendah budinya. Dan perbuatan yang paling buruk, dan aku bersaksi, katanya itu, perbuatan yang paling buruk adalah perbuatan yang mengkhianati temannya sendiri, gitu. Jadi Hajjaj ini sudah melindunginya, ya kan, lalu kemudian sudah melepaskannya, sudah berbuat baik, gitu. Lalu kemudian mau diperanginya, berarti itu kan tandanya mengkhianati persahabatan, gitu. Nah, jadi kalau saya memerangi Hajjaj, berarti saya mengkhianati kebaikannya, dan saya termasuk sahabat yang rendah budinya, gitu. Jadi ini menarik. Jadi orang-orang Khawarij yang ekstrim, gitu, yang takfiri, yang menghalalkan darah umat Islam yang lainnya, tapi ya istilahnya mereka ini radikal, gitu. Oleh Hajjaj, ya kan, diperlakukan dengan baik, tidak dibalas dengan kekerasan lagi, sehingga mereka terjadi diistilahkan oleh zaman sekarang itu deradikalisasi, gitu. Terjadi radikalnya itu lemah, gitu, dilemahkan keradikalannya, sehingga yang tadinya pro terhadap kekerasan menjadi anti kekerasan, gitu. Jadi kaum Khawarij ini kaum yang terus memerangi, menjadi buhot, menjadi pemberontak, gitu ya, pada kepemerintahan yang di luar golongannya. Nah, Hajjaj ini adalah seorang pemimpin pada waktu itu bukan dari golongan Khawarij, gitu, sehingga Khawarij ini sebagai oposisi, bahkan sebagai makar, ingin menggulingkan, ingin memerangi kepemimpinan Hajjaj, gitu. Tapi Hajjaj memperlakukannya dengan baik, memperlakukannya dengan memberi perlindungan ke mereka, sehingga mereka tidak mau memerangi Hajjaj, gitu. Madza aqulu idza waqaftu iza'ahu fil wasfi wahtajabat lahu fa'alatuhu. Madza, terhadap apa, aku berkata, harus apa yang harus aku katakan, gitu loh. Madza aqul, apa yang harus aku katakan. Idza waqaftu, ketika aku berdiri, gitu, iza'ahu, di hadapannya Hajjaj, gitu, fil wasfi, di dalam barisan perang. Nah, wahtajabat, dan sebagai hujjah lahu, karena al-Hajjaj fa'alatuhu,
perbuatan baiknya Hajjaj, ya kan? Jadi jika aku kembali memerangi Hajjaj, gitu ya, apa yang harus aku katakan, katanya gitu, ketika aku berdiri di hadapannya Hajjaj dalam barisan perang, gitu. Saya mulutku keluh, tidak bisa berkata-kata, karena Hajjaj sudah memiliki argumentasi yang sangat kuat. Berupa apa? Berupa perbuatan baiknya kepada kami. Jadi perbuatan baik Hajjaj itu adalah argumentasi yang sangat kuat, yang membikin lidahku keluh, gitu. Jadi aku tidak bisa berkata-kata apapun, gitu. Apa yang harus aku katakan sementara Hajjaj sudah berbuat baik kepadaku, gitu kira-kira. Aqulu jaro alayya la inni idzan la ahqqu man jarat alaihi ulatuhu. Aqulu, apakah aku katakan, gitu, jaro, Hajjaj itu menyimpang, alayya, kepadaku. Ini pertanyaan. Apakah harus aku katakan bahwa Hajjaj itu sudah menyimpang atasku, sudah mengkhianatiku? Pertanyaan. La, tidak akan aku katakan demikian, gitu. Tidak akan katakan jaro alayya. Ini sesungguhnya aku, ya kan, idzan, ketika aku lu jaro alayya ini, la ahaqqu man, adalah lebih berhaknya orang, jarot, yang menyimpang, alaihi, atas man wulatuhu, kekuasaannya atau kepemimpinannya man, ya kan. Justru ketika aku mengatakan jaro alayya, bahwa Hajjaj itu menyimpang padaku, berarti aku adalah orang yang paling berhak dikatakan sebagai orang yang menyimpang dari kekuasaan, dari kepemerintahan, dari kepemimpinannya orang tersebut, atau dari kepemimpinannya Hajjaj tersebut. Jadi aku tidak akan mengatakan jaro alayya, Hajjaj itu menyimpang kepadaku. Ketika aku katakan bahwa Hajjaj menyimpang kepadaku, justru akulah orang yang menyimpang dari kepemimpinan atau dari penguasaan atau dari kepemerintahannya Hajjaj, gitu. Wa tahaddasa al-aqwamu anna sona'i'a ghurisat ladayya fahandolat nakhlatuhu. Wa tahaddasat, dan diceritakan, ya, bercerita, al-aqwamu, banyak kaum. Apa yang diceritakan atau diujarkan, anna sona'i'an, sesungguhnya perbuatan baik, ya kan, perbuatan baik, ghurisat, itu ditanam, ladayya, di sisiku, ya kan, fahandolat, kemudian pahit, nakhlatuhu, pohon kormanya, atau buah kormanya rojul. Maksudnya gini, perbuatan baik yang sudah ditanam oleh orang lain kepadaku, kalau kebaikannya itu dibalas dengan keburukan, itu sama saja menanam kebaikan tapi buahnya pahit, gitu. Jadi berbuah pahit. Jadi jangan sampai orang menanam kebaikan lalu kemudian kita balas dengan keburukan,
Itu. Nah, mestinya orang yang sudah menanam kebaikan kepada kita, ya kan, berbuah manis kan gitu. Nah, dipetik buahnya itu manis gitu. Nah, artinya orang nih berbuat baik kepada kita, berarti kan dia menanam kebaikan kepada kita. Nah, kalau kita membalasnya dengan baik, ya berarti orang itu memetik buah manis dari kita gitu loh. Buahnya manis gitu ya kan. Tapi kalau orang lain menanam kebaikan kepada kita, lalu kemudian kita balas dengan keburukan, berarti orang itu telah memetik buah pahit gitu, berbuah pahit gitu loh. Nah ini kisah ini menarik dalam konteks bahwa penguasa seperti Hajjaj ini itu mampu gitu berbuat baik kepada kaum Khawarij yang posisinya oposisi dan suka mengkafirkan, lalu ekstrim. Hajjaj ini melindungi mereka dan tidak melakukan kekerasan balik kepada mereka. Akhirnya mereka pun tunduk, tidak mau melakukan kekerasan atau tidak mau memerangi kepemerintahan Hajjaj gitu. Karena Hajjaj sudah berbuat baik kepada mereka gitu. Waqila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, di dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan, al-ma'rufu riqqun wal mukafa'atu itqun. Ini bagus banget. Al-ma'rufu, kebaikan. Riqqun adalah budak. Riqqun itu budak, kawulo gitu ya. Wal mukafa'atu, sedangkan balasan, maksudnya membalas kebaikan itu, aitqun adalah kemerdekaan. Nah, itu gimana? Ini maksudnya bagaimana? Kebaikan itu budak, sedangkan membalas kebaikan itu adalah aitqun, kemerdekaan. Nah, jadi kalau orang sudah berbuat baik kepada kita misalkan, ya, nah di satu sisi, ya kan, orang yang mau berbuat baik kepada kita, ya, berarti orang itu merendahkan hatinya, gitu kan, mau berbagi kebaikan kepada kita, gitu kan. Berarti kan dia bahasa ekstrimnya memperbudak dirinya untuk memberikan kebaikan kepada kita, gitu kan. Dan kita pun dengan kebaikan orang tersebut, mestinya kita pun dengan rendah hati meresponnya dengan kebaikan yang sama gitu. Nah, sehingga ada keterikatan gitu, dengan katakan orang yang berbuat baik itu berarti orang yang mempunyai jasa kepada kita. Berarti nah bagaimana cara meresponnya, kan berarti kan biasanya ada istilah balas jasa, ya kan gitu. Nah, balas jasa ini al-mukafa'ah, yaitu membalas jasa kebaikan orang lain.
Nah, dengan membalas ini kita menjadi merdeka. Gitu. Artinya kita akan terus dibayangi oleh kebaikan orang tersebut. Nah, sehingga untuk membebaskan bayang-bayang itu dengan cara membalasnya dengan kebaikan yang setimpal minimal. Syukur-syukur kita membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari yang diberikan. Nah, itu baru adalah memerdekakan. Mukafa'ah itu membalas jasa itu memerdekakan diri kita dari dari bayang-bayang jasa orang lain. Gitu. Lalu kemudian wa min ashkurin nasi uski ashkarin nasi, ya, lebih bagian dari lebih bersyukurnya manusia, alladzi, yaitu seseorang, yaqulu, yang berkata, alladzi itu apa yang dikatakan, la ashkuronna laka ma'rufan hamam tabihi inna ihtimamaka bil ma'rufi ma'rufun. La ashkuronna, sungguh aku mensyukuri, laka, kepada kamu, ma'rufan, terhadap kebaikan, hamamta, yang telah kamu tujukan, bihi, dengan ma'ruf, gitu kan. Jadi sungguh saya bersyukur kepadamu atas, ya kan, kebaikan yang engkau berikan kepadaku, gitu. Inna ihtimamaka, sesungguhnya, ya kan, perhatianmu, ya, kamu menganggap penting, gitu, perhatianmu, bil ma'rufi, dengan kebaikan, ma'rufun, adalah kebaikan, gitu. Jadi ada kan orang yang berbuat baik, jadi ada orang yang ingin sekali berbuat baik, ya kan, tapi hanya punya keinginan, tapi tidak punya kemampuan untuk merealisasikan, ya kan. Ada juga orang yang punya keinginan berbuat baik dan mampu merealisasikan. Nah, perhatian atas kebaikan, ya kan, keinginan untuk berbuat baik, itu adalah baik, gitu, adalah perbuatan baik, gitu. Apalagi kalau keinginan untuk berbuat baik dan kebaikannya itu mampu direalisasikan, nah itu jauh lebih baik, gitu. Wala alumuka in lam yumdihi qadarun fasyai'u biqadril makhtumi masrufun. Wala alumuka, saya tidak melecehkan atau tidak menghina ka terhadap kamu, gitu. In lam yumdihi, ketika tidak bisa merealisasikan, kan, hi terhadap ma'ruf, qadarun adalah takdir atau kepastian. Saya tidak akan, gitu, tidak akan menghinamu ketika takdir itu tidak berkata lain, gitu. Ketika takdir tidak memastikan bahwa kebaikan itu tidak bisa kamu realisasikan, gitu. Artinya keinginanmu ingin berbuat baik, gitu, sekedar memberikan saran, memberikan masukan, tapi
belum bisa merealisasikan kebaikan karena takdir berbicara lain, takdir menetapkan tidak bisa merealisasikan kebaikan gitu, itu aku tidak akan mencibir, membuli kamu itu. Fasyai'u, karena sesuatu, ya kan, bil qadari, dengan takdir, al-makhtumi, yang dipastikan, masrufun, itu adalah sesuatu yang terjadi atau yang terrealisasikan. Jadi sesuatu itu ya ditetapkan oleh ketetapan takdir gitu. Apakah sesuatu itu bisa direalisasikan atau tidak, seperti itu. Jadi ini menarik. Jadi ada orang yang mau berbuat baik secara konkret gitu ya, tapi tidak bisa gitu, takdir tidak menentukan tidak bisa orang itu merealisasikan karena mungkin keterbatasan. Nah, tapi punya keinginan. Dengan keinginan itu dia hanya mungkin membantu saran, masukan, gitu misalkan. Nah, itu pun adalah kebaikan gitu. Dan kita tidak boleh membuli, ya kan, orang yang tidak mampu merealisasikan kebaikan, tapi dia punya himmah, punya cita-cita yang tinggi untuk melakukan kebaikan itu, tapi masih sebatas pemikiran misalkan, masih sebatas cita-cita misalkan. Nah, itu sudah kebaikan. Jadi himmah, cita-cita ingin melakukan kebaikan itu adalah kebaikan gitu. Wa hadan naw'u, inilah macam minasyukri, dari syukur, minasyukri alladzi, dari syukurnya seseorang, yata'ajjalu, yang alladzi itu bersegera gitu, al-ma'rufa, terhadap kebaikan, wa yataqaddamu, dan alladzi itu seseorang itu memprioritaskan, ya kan, al-birra, terhadap kebagusan, terhadap kebaikan. Qad yakunu, terkadang ada macam syukur yang semacam ini, ala wujuhin, itu atas beberapa kemungkinan atau beberapa jalan. Jadi maksudnya ada satu macam cara seseorang mensyukuri itu, yaitu dengan cara dia bersegera berbuat baik gitu, dan dia memprioritaskan kebaikan. Nah, tapi macam yang semacam ini banyak kemungkinan gitu. Artinya kenapa orang itu cara mensyukuri kebaikan itu dengan, atau mensyukuri nikmat itu dengan cara mempersegera melakukan kebaikan dan memprioritaskan kebaikan. Nah, apa saja orang itu motivasi apa saja yang menjadikan orang itu segera melakukan kebaikan dan memprioritaskannya. Fayakunu, maka macam yang ini, maka ada macam rasa syukur yang semacam ini tarotan, di satu waktu atau suatu masa, min husni thiqati, itu terdorong atau bagian dari baiknya percaya, atau jadi kepercayaan yang baik gitu ya.
memiliki kepercayaan yang tinggi gitu, bil masykuri, kepada orang yang disyukuri. Nah, jadi gini. Jadi asyakir, masykur. Syakir itu orang yang bersyukur, ya kan? Kalau masykur orang yang disyukuri. Maksudnya, jadi masykur ini, kenapa orang yang disyukuri? Nah, karena dia misalkan berbuat baik gitu kepada seseorang misalkan. Nah, seseorang yang menerima kebaikan itu mensyukurinya, yaitu namanya asyakir. Itu kalau masykur berarti orang yang disyukuri atas kebaikannya gitu loh. Jadi misalkan ada orang misalkan membantu, ya kan. Lalu kemudian orang yang dibantu mengucapkan, aduh terima kasih sekali ya gitu. Terima kasih, ya Allah, syukur ini sampean membantu, seperti itu. Nah, ini yang dibantu itu asyakir, mensyukuri. Nah, yang membantu itu al-masykur, orang yang disyukuri. Nah, orang yang cepat-cepat berbuat baik, ya kan, cepat-cepat berbuat baik sebagai wujud syukur itu terkadang karena dia memiliki kepercayaan yang tinggi, kepercayaan yang baik kepada masykur, kepada orang yang disyukuri. Artinya, jadi orang yang disyukuri itu orang baik gitu, orang yang pernah banyak berbuat baik kepadanya gitu. Sehingga tanpa pikir panjang, segera mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dia mensyukuri dengan cara berbuat baik secara segera kepada orang tersebut, karena orang tersebut tergolong adalah orang yang senang berbuat baik. Nah, ini fi wusuli birrihi, ya kan, di dalam sampainya kebaikannya al-masykur, wa isda'i urfihi, dan mendatangi pemberiannya masykur, ya kan. Wala ro'a, dan tidak ada pendapat sama sekali, liman, bagi seseorang, yuhsanu, yang dibaiki, bihi, dengan man, ad-donnus syakiri, dugaannya orang yang bersyukur, ayyukhlifa, yang menyelisihi syakir itu, donnahu, terhadap dugaannya syakir, fihi, di dalam man, ya kan. Fayakunu, maka ada husnus siqah itu, kama qala, sebagaimana berkata Al-Atabi, Syekh Al-Atabi, ya kan. Jadi orang yang bersyukur itu memang sangat percaya sekali terhadap orang yang disyukuri itu dalam hal ya kebaikan-kebaikannya, lalu dia sering memberikan sesuatu gitu kan, sehingga pokoknya dia tidak ada unek-unek apapun gitu loh, yang tidak ada pendapat gitu, fi urfihi, titik, ya gitu. Ya kan, kalau baik sangkanya, ya kan, baik sangkanya orang yang bersyukur, ya kan, ya itu ya baik gitu kan. Nah, apa yang dikatakan Atabi ini berupa syair, qad
auraqat fika amali biwa'dika li walaysa fi waraqil amali li tamarun. Qad waraqat, mengeluarkan daun, auraqat, qad auraqat, sungguh mengeluarkan daun, fika di dalam kamu, amali angan-anganku, cita-citaku, biwa'dika dengan janjimu, li kepadaku, walaysa dan tidak ada, fi waraqil amali daun-daun angan-angan, li bagiku, tamarun buah. Ya kan, jadi apa namanya, angan-anganku ya kan telah mengeluarkan daun-daun yang rimbun dengan sebab janjimu kepadaku, ya kan. Tapi sementara di daun-daun angan-angan bagiku ini tidak berbuah gitu ya. Jadi artinya, jadi kalau orang yang terikat janji ya kan, terikat janji itu kan janji harus ditepati. Nah, kalau orang yang berjanji itu, nah orang yang dijanjikan itu dia punya angan-angan, punya harapan, ya kan, menanti agar janji itu ditepati gitu, ya kan. Nah, kalau janji itu tidak ditepati, ya berarti seperti cek kosong atau ya angan-angan yang tak berbuah, seperti itu. Wa qad yakunu, dan terkadang ada an-naw ini tarotan di satu masa yang lain, min farti syukrir roji, ya kan, kuatnya syukurnya orang yang berharap itu, wa husni mukafaatil amali, dan baiknya balasannya orang yang punya cita-cita atau orang yang punya angan-angan. Fala yardo, maka tidak ridho, li nafsihi, kepada dirinya roji, illa bita'jilil haqqi, kecuali dengan mensegera kebenaran, mensegera melakukan kebenaran, wa islafis syukri, dan mendahulukan syukur, rasa syukur, ya kan. Jadi orang yang segera bersyukur dengan cara segera melakukan kebaikan dan memprioritaskannya, itu terkadang karena memang kuatnya rasa syukur orang yang punya harapan gitu kan. Dan orang yang punya komitmen tinggi, dia memiliki keinginan untuk membalas yang baik gitu. Baiknya balasan bagi orang yang punya komitmen gitu. Dan orang-orang yang semacam ini itu tidak ridho dirinya itu kecuali ya kan bersegera melakukan kebaikan dan mendahulukan rasa syukur gitu. Walaysa, dan tidaklah, liman, bagi seorang, sodifun, yang membenarkan, ya kan, lima'rufihi, terhadap man itu lima'rufihi, terhadap kebaikannya man, ma'danan, itu terhadap tempat tambang, zakian, yang indah, yang bagus, yang bersih, wa maghrisan, dan tempat cocok tanam atau tempat menanam, namian, yang dinamis, yang berkembang gitu. Tidaklah ayyafuta,
memutuskan man itu nafsahu terhadap dirinya man, ghunman terhadap keuntungan, wala yahrumuha dan man itu tidak menghalang-halangi ha terhadap nafsahu, ribhan terhadap badi. Nah, jadi maksudnya seseorang yang artinya seseorang yang terus membenahi dan memperbaiki perbuatan baiknya, gitu kan, ya kan, itu dia tidak walesa, ini ayafut ini fa'ilnya, dia tidak memutuskan dirinya untuk mencari keuntungan gitu, dan dia tidak melakukan kebaikan itu tidak terhalang-halangi oleh untung rugi gitu, ribhan, keuntungan. Jadi seseorang ini ibaratnya ini ya, ibarat kebenaran itu tambang, ya kan, tempat tambang yang indah atau tempat bercocok tanam yang dinamis gitu ya, yang bisa berkembang, ya kan, ibaratnya dia itu kebenaran, kebaikan itu seperti tempat tambang emas gitu ya, yang indah, yang bagus, atau kebaikan itu seperti tempat bercocok tanam yang bisa berkembang. Nah, dia terus akan berbuat baik gitu kan, dan dia tidak akan putus asa kalau dia mendapatkan untung ataupun tidak. Artinya dia tidak melakukan kebaikan itu berdasarkan berdasarkan keuntungan, berdasarkan modus gitu. Nah, dia akan terus melakukan kebaikan itu tanpa dihalang-halangi oleh apakah dia mendapatkan laba ataupun tidak gitu. Jadi dia pokoknya berbuat baik saja begitu, sehingga dia segera dengan segera melakukan kebaikan dan bersyukur gitu. Wahada inilah min farti syukri raji wajhun jalan sanin yang kedua. Ini ya, karena saking kuatnya rasa syukur, ya kan, tanpa perhitungan, berbuat baiknya itu tidak mencari untung, tidak mencari bati, laba gitu. Dia berbuat baik saja gitu. Wa qad yakunu, dan terkadang ada an-nau' minasyukr itu tarotan di satu masa yang lain. Nah, berarti ini yang ketiga, irtihanan, itu jaminan atau hutang, lil ma'muli, bagi orang yang diangan-angan atau yang diberi harapan. Wa hasan, dan perintah lil mas'uli, bagi orang yang dimintai. Wa bihasa bima, dengan melihat sesuatu uslifa yang didahulukan, diprioritaskan, ma itu minas syukri, dari rasa syukur. Yakunu, ada addamu, hinaan, ya kan, indal iyasi, di sisi orang yang
putus asa, ya kan? Jadi dia berbuat baik dengan segera, ya kan? Sebagai bukti rasa syukur itu sebagai jaminan bagi orang yang diberi harapan, gitu kan? Gitu. Jadi dan ya sebagai segera melakukan itu perintah bagi orang yang dimintai. Jadi misalkan maksudnya orang yang diminta lalu kemudian dia makmul itu orang yang diharapkan, mas'ul itu orang yang dimintai. Jadi orang yang misalkan orang yang datang, dia berarti kan orang yang didatangi diminta bantuan gitu. Itu kan orang yang diharapkan, atau mas'ul orang yang dimintai pertolongan. Nah, ya kan? Dia langsung mas'ul atau makmul itu orang yang dimintai bantuan, dimintai harapan itu, orang yang diharapkan itu langsung gitu loh, langsung berbuat baik, ya kan? Nah, itulah dengan demikian wa bihasa bima usrifa minasyukri yakunu addamu indal iyas. Jadi kalau dilihat dari rasa syukur yang diprioritaskan, ya kan? Ya maka kalau orang yang menghina, melecehkan atau membuli, yaitu itu bagi orang yang iyas, orang yang putus asa gitu loh. Waqala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, min hukama'il mutaqaddimina, dari para filosof atau bijak bestari kuno, orang-orang terdahulu, apa yang dikatakan man syukruka ala ma'rufin, man syakaroka, man bang siapa syakaroka, syukruka, man itu syukur kepadamu, ala ma'rufin, atas kebaikan, lam tusdihi, yang kamu tidak mendatangkan hi terhadap ma'ruf, ilaihi kepada man, fa'ajalahu, maka kamu segeralah hu terhadap man, bil birri, dengan kebaikan. Wa illa, dan ketika tidak ajil, tidak segera kamu melakukan kebaikan, in akasa, maka syukur itu sebaliknya, fasoro, makanya sebaliknya berarti tidak mensyukuri nantinya. Fasoro, maka menjadi syukur itu daman, hina. Man, barang siapa yang bersyukur atas kebaikan yang kamu lakukan gitu, jadi artinya barang siapa yang kalau kamu melakukan kebaikan gitu loh, dia akan bersyukur gitu. Yang kebaikan itu tidak kamu lakukan kepadanya gitu loh. Jadi ada orang yang tipenya itu kalau dibaiki atau diberi kebaikan, dia akan bersyukur gitu loh. Nah, kalau menghadapi orang yang begitu tapi kamu belum melakukan kebaikan kepadanya, fa'ajalahu bil birri, maka kamu segeralah melakukan kebaikan kepadanya gitu. Nah, kalau tidak, artinya kalau tidak kamu
bersegera melakukan kebaikan kepadanya, in akasafa sorodaman, maka akan sebaliknya rasa syukur itu menjadi sesuatu yang hina. Artinya kamu tidak melakukan kebaikan kepada orang yang kalau diberi kebaikan itu bersyukur, tapi kamu tidak melakukannya, ya maka ya dia tidak bersyukur gitu. Ya karena tidak mendapatkan kebaikan. Artinya kebaikan itu tidak harus berbentuk materi. Ya kita berbuat baik, sopan, menyapa, lalu kemudian dan sebagainya, itu juga kebaikan. Wa qala, dan berkata Ibnu Rumi, wa mal hiktu illa tau'amus syukri fil fata wa ba'dus sajaya yantasina ila ba'di. Wa mal hiktu, dan tidak dendam, illa tau'amus syukri, kecuali kembarannya syukur, kembarannya fil fata, di dalam anak muda. Artinya gini, wa mal hiktu illa tau'amus syukri fil fata itu di dalam diri anak muda itu, ya kan, kalau ada syukur dan ada al-hiktu, dendam tuh. Jadi tidak ada dendam kecuali kembarannya syukur. Maksudnya di dalam seorang anak muda biasanya gitu kan, anak muda itu kalau dia memiliki jiwa yang lapang, bijak, lalu berpengetahuan luas dan mendalam, ya kan, ya dia akan menjadi orang yang bersyukur, mudah mensyukuri gitu ya kan, dan tidak ada rasa dendam gitu. Wa ba'dus sajaya, sebagian watak yantasina, menjadi sebangsa, ila ba'din, menjadi sebangsa, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Ya kan, jadi kadang gitu kan, jadi watak itu misalkan orang yang mendapatkan kebaikan, ya kan? Tapi dia tidak mensyukuri, dia tidak membalas dengan kebaikan lagi gitu. Itu nanti menjadi orang yang berbuat baik itu terkadang merasa loh kok saya sudah berbuat baik tapi kok tidak direspon dengan baik misalkan. Jadi orang yang diberi kebaikan itu, misalkan ada orang yang tidak mudah untuk bersyukur misalkan. Nah itu di dalam hati itu ada rasa unek-unek tuh grundal di dalam hati gitu kan. Fahai itu taro, maka ketika kamu melihat hikdan, unek-unek atau dendam di dalam hati, ala di isaatin, atas orang yang memiliki keburukan, perbuatan yang buruk. Fatama, maka ketika itu, fahaitsu taro kamu melihat, ya kan, syukron, terhadap rasa syukur, ala husnil qardi, atas orang yang baik. Qardi itu utang ya, orang yang baik yang memberikan hutang ya, maksudnya gini. Jadi
Fahaitu tarohiktan ala di isa'a fatamma taro syukron ala husni qardi. Jadi kamu akan melihat pendendam itu di dalam diri orang-orang yang karakternya buruk, itu yang suka berbuat buruk gitu. Dan kamu akan melihat rasa syukur itu terhadap diri orang-orang yang baik gitu loh. Jadi ketika kamu berbuat baik, ya kan, orang itu sebaliknya berbuat baik sebagai rasa syukur. Nah, itulah orang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat baik tapi tidak dibalas dengan kebaikan, ya kan, bahkan ada orang-orang yang dengan keberuntungan kita itu dia merasa tersiksa gitu, karena iri hati, menjadi pendendam, menjadi kadang menghasut orang lain, memberikan informasi yang tidak misalkan. Nah, itulah orang yang pendendam, dan orang itu adalah dzil isa'a, orang yang memiliki karakter buruk seperti itu. Idzan al-ardu addat riya'ama anta zari'un minal badri fiha fahiya nahika min ardin. Idzan, karena itu, al-ardu, bumi, adat itu mendatangkan, ard itu riya'aman, ya hasil bumi itu paweton ya, anta, kamu, zari'un, orang yang menanam. Artinya bumi itu akan memberikan keuntungan sesuatu yang telah kamu tanam, atau hasil bumi, sumber daya alam gitu loh. Minal badri, dari biji, fiha, di dalam ard, fahiya, adapun ard, nahika, mencukupimu, min ardin, dari bumi. Ini analogi yang sangat metaforis ya. Jadi bumi itu ya kan akan memberikan hasil bumi, kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam kepadamu, sesuai dengan apa yang kamu tanam, biji yang kamu tanam di dalam bumi ini gitu. Artinya apa yang kamu tanam maka akan kamu petik gitu. Apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu panen gitu. Nah, bumi akan mencukupimu, ya, mencukupi rezekimu ya. Kalau kita analisa bahwa semuanya ini kan dari bumi. Misalkan pakaian ini dari apa? Dari benang itu dari apa? Ya dari pohon gitu kan. Nah, pohon itu dari bumi ya. Jadi semua yang dihasilkan dari bumi ya kan, itu dapat mencukupi kehidupan manusia yang hidup di atasnya. Nah, artinya ini analogi sebenarnya, analogi tentang kebaikan seseorang atau keburukan seseorang. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan memanen kebaikan. Gitu. Kita akan ya swasembada kebaikan. Sebaliknya, kalau kita menanam keburukan, maka yang akan kita panen adalah keburukan. Wa amman, adapun seseorang, sataro, yang menutupi,
man itu ma'rufal mun'imi, kebaikannya orang yang memberikan kenikmatan, walam yashkuruhu, dan man itu tidak mensyukurihu terhadap mun'im, orang ataupun zat yang memberikan kenikmatan, ala ma, atas sesuatu, aulahu, yang mun'im itu memberikan hu terhadap ma, min ni'amihi, dari kenikmatan-kenikmatan dari al-mun'im, faqad kafaro, maka sungguh man itu kafir atau mengingkari an-ni'mata, terhadap kenikmatan, wajahada, dan mengingkari nikmat atau mendustakan man itu as-soni'ata, terhadap kebaikan, ya kan? Jadi orang yang menutupi kebaikan yang diberikan oleh seseorang yang memberikan kenikmatan atau zat yang memberikan kenikmatan, dan dia tidak mensyukurinya, ya maka dia adalah orang yang kufur nikmat, atau orang yang mengingkari kenikmatan dan mendustakan kebaikan. Itu. Wa inna min adamil khalaiki, dan sesungguhnya termasuk lebih rendah-rendahnya makhluk, was aswa'it taraiki, dan lebih buruk-buruknya jalan, ma adalah sesuatu yastaujibu, yang berhak man itu bihi dengan ma, qubhar raddi, terhadap seburuk-buruknya balasan, wasu al-man'i, dan seburuk-buruknya larangan atau pencegahan, ya kan? Jadi ya kalau orang yang berbuat baik lalu dibalas dengan keburukan, itu seburuk-buruknya makhluk dan seburuk-buruknya jalan. Dia diberi kenikmatan tidak mensyukurinya, diberi kebaikan malah sebaliknya misalkan dia membalas dengan keburukan. Nah, itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Faqad rawa, maka sesungguhnya meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, la yashkurullaha man la yashkurun nasa, ini la yashkuru, tidak bersyukur Allah terhadap Allah, man seseorang, la yashkuru, yang tidak syukur man itu an-nasa, terhadap manusia. Nah ini, jadi seseorang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia lain, maka orang itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Gitu. Jadi syukur itu artinya berterima kasih. Itu misalkan ada orang berbuat baik, terima kasih, aduh baik sekali gitu, dan kita membalas kebaikannya dengan kebaikan lagi. Nah itu orang semacam ini, kalau demikian dia juga adalah orang yang berbuat bersyukur, bisa bersyukur kepada Allah. Secara otomatis dia bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang lain, misalkan orang berbuat baik, dia tidak berterima kasih, orang berbuat baik dibalas dengan keburukan, misalkan. Nah, berarti dia ini orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang lain, dan orang ini secara otomatis dia tidak bersyukur kepada Allah. Waqala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, man barang siapa lam yashkur, seseorang itu tidak mensyukuri li mun'imihi, terhadap orang yang memberikan nikmat hi terhadap man, istahaqqa, maka man itu berhak qit'an nikmati, terhadap terputusnya nikmat. Ya, barang siapa yang tidak
mensyukuri terhadap orang yang memberikan kebaikan, memberikan kenikmatan kepadanya, maka dia berhak diputus dari kenikmatan. Wa qala, dan berkata ba'dul fusahai, sebagian ahli bahasa yang halus, fasih, apa yang dikatakan, man barang siapa kafaro, man itu seorang itu mengkufuri atau mengingkari ni'matal mufidi, terhadap nikmat orang yang memberikan faedah, istaujaba, maka man itu berhak hirmanal mazidi, terhadap terhalang-halangnya tambahan. Maksudnya barang siapa yang mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh orang yang memberikan manfaat, faedah, maka orang itu berhak untuk dihalang-halangi, disumbat dari bertambahnya kenikmatan. Jadi artinya hidup tidak berkah kalau orang itu tidak pandai-pandai bersyukur kepada orang yang berbuat baik terhadap Allah, terhadap orang yang memberikan kebaikan gitu. Jadi hirman al-mazid, dia akan dihalang-halangi dari bertambahnya kenikmatan. Jadi orang yang sebaliknya, berarti orang yang bersyukur dia akan semakin ditambahkan kenikmatannya gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, apa yang dikatakan man, barang siapa ankaro, itu mengingkari, man itu as-sani'ata, terhadap perbuatan baik, istaujaba, jadi orang yang mengingkari kebaikan orang lain, artinya tidak berterima kasih, tidak termasuk orang yang tidak berterima kasih terhadap kebaikan orang lain, maka orang itu berhak untuk terputus dari kebaikan. Wa ansyadani, dan mendendangkan syair ni terhadapku, ba'dul udabai, sebagian sastrawan, ma terhadap sesuatu, dzukira yang dituturkan, annahu sesungguhnya ma lil Ali bin Abi Thalib, bagi Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Ali bin Abi Thalib. Artinya sebagian sastrawan ini mendendangkan syair ciptaan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan syairnya ini, man jawazan ni'mata bisyukri lima, bisyukri lam yakhsha 'ala ni'mati mughtalaha. Man barang siapa jawaro, mengiring-iringi, man itu an-ni'mata, terhadap kenikmatan, bisyukri, dengan syukur, lam yakhsha, maka man itu seorang itu tidak takut, 'ala nikmati, atas kenikmatan, mughtalaha, terhadap rusaknya kenikmatan. Jadi orang yang senantiasa mendampingi kenikmatan dengan kesyukuran, setiap dia mendapatkan kenikmatan, selalu dia bersyukur kepada Allah dan kepada orang yang memberikan kenikmatan itu, maka dia tidak akan takut kenikmatan yang dia raih itu rusak. Lau syakaru ni'mata zadathum, lau syakaru, ketika suatu kaum itu bersyukur, an-ni'mata, terhadap kenikmatan, zadathum, maka nikmat itu akan bertambah kepada kaum tersebut. Maqalatullahi, hal ini maksudnya barang siapa yang bersyukur terhadap kenikmatan, maka kenikmatan itu akan bertambah. Ini sesuai dengan firman Allah, allati, yang qalaha, yang Allah berfirman terhadap maqalah. Apa yang dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Ini kan ayat ya, la in syakartum, jika kamu sekalian mensyukuri nikmat, la azidannakum, maka pasti sungguh aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu terhadap kamu sekalian.
lakinnama kufruhum ghalabaha, lakinnama kufruhum, akan tapi pengingkarannya kaum itu terhadap nikmat yang aku berikan, ghalabaha, kufur itu akan merusak terhadap kenikmatan, ya kan? Jadi jika kamu sekalian mensyukuri kenikmatan yang aku berikan, maka aku akan tambahkan kenikmatan lagi. Tapi pengingkaran kaum terhadap kenikmatan itu lah yang merusak kenikmatan. Jadi yang mestinya bertambah karena dia tidak pandai bersyukur, sehingga nikmat itu rusak, nikmat itu berkurang, nikmat itu terputus. Wal kufru bin nikmati, wal kufru dan mengingkari bin nikmati terhadap kenikmatan, yad'u itu bisa mendatangkan, kufur nikmat itu ila zawaliha, kepada hilangnya nikmat. Wa syukru, sedangkan rasa syukur, abqa itu melanggengkan syukur itulah kepada nikmat. Jadi kufur nikmat, mengingkari kenikmatan, itulah yang mengakibatkan hilangnya kenikmatan. Sedangkan syukur kepada kenikmatan, itulah yang akan melanggengkan dan mengabadikan kenikmatan. Wahada, dan inilah syairnya Ali bin Abi Thalib, akhiruma, akhir penjelasan, ya ta'allaku yang berkaitan, ma itu bil qaidati dengan dasar athaniyat yang kedua, min asbabil ulfati, dari sebab-sebab kerukunan al-jami'ati yang ia terkumpul. Jadi ini adalah pembahasan terakhir yang terkait dengan dasar yang kedua dari sebab-sebab terjadinya kerukunan. Artinya di depan itu dijelaskan sebab-sebab yang dapat menciptakan kerukunan sosial itu adalah orang yang mudah mensyukuri kenikmatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan, gitu, sehingga terciptalah kerukunan, gitu. Demikian pengajian hari ini. Apabila ada kekeliruan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.